Mulai. Kita kelompok berapa sih? Kelompok satu. Oh, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai behavioral analysis di mata kuliah teori politik. Next. Ya, Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Hikmatul Muafia dengan NIM akhir 011. Dan rekan-rekan saya, Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Maula Putri dengan NIM 001. Saya Nikmatul Anas Al-Ayubi dengan NIM 010. saya Jawarik Taufia Ramadana dengan NIM 021. Saya Muhammad Adimas Rizky Mulia 031. Saya Naila Nabila Mumtaza dengan NIM 041. Saya Nadine Sandra 051. Saya Luis Julius Raginting dengan NIM 061. Saya Riko Kurniawan dengan NIM 071. jadi di sini awal mula dan karakteristik akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi behavioral analysis berfokus pada mengapa seseorang melakukan hal itu, sehingga dasarnya dalam mencoba memahami apa yang dilakukan, dipikirkan, atau dikatakan seseorang. Bedanya dari ilmuwan sosial lain adalah pendirian mereka. Yang pertama, fokus analisis harus perilaku yang dapat diamati, baik individu ataupun kelompok. Yang kedua, perilakunya harus bisa diuji secara empiris. Next. Contohnya dapat dilihat dari partisipasi politik yang dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama masyarakat, kedua elit, dan yang ketiga internasional. Di tingkat masyarakat, peristiwa yang diamati seperti pemungutan suara atau kegiatan non-konvensional seperti demo, mogok kerja, bahkan kerusuhan. Di tingkat elit, fokus pada analisis perilaku kepemimpinan dengan melihat bagaimana ia memandang dunia. Dalam agregat sosial, lebih fokus meneliti tindakan kelompok kepentingan dan partai politik. Di tingkat internasional, fokus pada tindakan negara lain, aktor non-state, ataupun organisasi internasional. Lanjut. Menurut sejarah behavioral movement, menempati posisi penting di antara tahun 1950 sampai 1960. Asal-usul filosofisnya berasal dari Auguste Comte dan positifme logik. Menurut positifme, pernyataan analisis tentang dunia fisik sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, tautologi yang berguna, yaitu pernyataan dengan definisi murni yang memberikan makna khusus pada fenomena tertentu. Yang kedua, empiris, dapat diuji benar salahnya berdasarkan pengamatan. Yang ketiga, pernyataan yang tidak termasuk keduanya tidak punya makna analisis. Kaum positivisme menganggap analisis yang bermakna hanya berdasarkan tautologi dan empirisme. Next. Behavioralisme tidak sepenuhnya sama dengan positivisme, tetapi pandangannya sangat dipengaruhi positivisme. Bagi kaum positivisme, selalu mempertanyakan kebenaran suatu teori sehingga muncul 3 cara evaluasi teori. Yang pertama, teori yang baik harus konsisten dan runtut. Yang kedua, harus berhubungan konsisten dengan teori lain yang relevan. Dan yang ketiga, harus dapat diuji dan diobservasi. Maka, satu-satunya cara untuk memutuskan teori mana yang masuk akal harus ada uji empiris. Next. Pendekatan
Fokus pada observasi dan uji empiris yang menghasilkan dua ciri khas dalam pendekatan perilaku terhadap penyelidikan sosial. Yang pertama, penggunaan sistematis semua bukti empiris yang relevan, sehingga penggunaan statistik dibenarkan oleh behavioris tanpa adanya penurunan pada kualitatif. Tidak penting tipe apa data yang digunakan, tetapi harus bisa yang pertama untuk evaluasi proposisi teoritis, dan yang kedua, bukti yang harus digunakan secara sistematis daripada ilustratif. Yang kedua, analisis perilaku sedikit lebih halus dalam implikasinya. Secara sederhana, teori atau penjelasan ilmiah pada prinsipnya mampu dipalsukan dengan mempertimbangkan segala fakta umum. Jadi, pertanyaan semua angsa berwarna putih, ketika kita mengamati angsa hitam, ada penafsiran jika pernyataan tersebut salah secara empiris. Itu yang dimaksud dapat dipalsukan, namun ada tafsir lain yang menyebut jika pernyataan tersebut benar. Karena semua angsa berwarna putih dan yang hitam itu bukan angsa, sehingga tafsir tersebut bisa menjadi pernyataan yang benar. Next. Setiap tafsir punya serangkaian asumsi yang berbeda tentang definisi angsa. Pada pendapat awal, definisi angsa terlihat dari ciri fisik seperti burung besar, leher panjang, tanpa ada penyebutan warna. Jadi definisi angsa ada warna independen. Sebaliknya, pada tafsir kedua ada asumsi yang sama namun ditambah dengan warna putih. Di situlah definisi angsa dan warna menjadi tumpang tindih sehingga muncul tafsir semua angsa berwarna putih. Dengan penafsiran pertama, di mana istilah angsa dan warna dipisahkan secara independen, menyebabkan pernyataan tersebut sifat empiris atau dapat dipalsukan. Sementara penafsiran kedua, istilah angsa dan putih tidak didefinisikan secara independen, sehingga pernyataan bersifat tautologis yang tidak dapat diuji karena ciri khas angsa adalah warnanya yang putih. Next. Behavioris tidak menyangkal bahwa ada cara lain untuk mengevaluasi kecukupan teori tertentu. Meskipun demikian, mereka bersikeras bahwa teori yang benar-benar menjelaskan harus menghasilkan proposisi yang dapat dipalsukan dalam bentuk jika A maka B, jika bukan A maka bukan B, dan harus menentukan antecedent kausal yang didefinisikan secara independen dari fenomena yang seharusnya dijelaskan. Namun semua ini tidak berarti bahwa behavioris percaya bahwa semua aspek teori mereka harus dapat dipalsukan. Next. Jadi intinya, kaum behavioralis menekankan gagasan kembar bahwa teori harus yang pertama berusaha menjelaskan sesuatu, dan yang kedua pada prinsipnya mampu diuji terhadap dinamika pengamatan. Bagi kaum behavioralis, teorinya tidak dapat dipalsukan, bukanlah teori sama sekali. Mereka hanyalah fantasi yang rumit dengan berbagai tingkat kerumitan yang dapat dipilih untuk dipercaya atau tidak dipercayai sesuai keinginan mereka. Next. Kecenderungan menuju empirisme yang tidak ada artinya. Salah satu klaim kaum positivis awal. Dua, para kaum positivis yang menolak pandangan induktivis sempit dengan berbagai alasannya. Tiga, ada beberapa kecenderungan yang tidak diinginkan dalam penelitian perilaku. Next. Asumsi independensi teori dan observasi. Yang pertama, behavioralis modern dan peneliti lainnya tidak setuju bahwa teori dan observasi berdiri sendiri. Yang kedua, behavioralis modern membedakan antara pengamatan yang diwarnai teori dan semua teori dari pengamatan sama baiknya. Yang tiga, bagi behavioralis modern, teori yang baik harus konsisten dengan observasi atau bukti empiris. Yang keempat, meskipun mengakui pengaruh teori, behavioralis modern tetap menekankan pentingnya bukti empiris sebagai dasar validitas teori. Boleh lanjut yang lain? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai independensi teori dan observasi. Namun perlu dicatat bahwa behavioris terkadang dikritik dengan beberapa pembenaran karena behavioralisme dikritik karena dianggap gagal memahami gambaran besar transformasi sosial dan politik. Mereka dituduh terlalu fokus pada perilaku individu dan kelompok yang dapat diamati, sehingga mengabaikan perubahan sosial dan politik yang lebih mendalam. Serta teoritisi yang mempelajari evolusi negara dan kapitalisme tingkat lanjut mengkritik analisis behavioralis karena dianggap dangkal dan tidak memberikan penjelasan tentang perubahan sosial atau politik yang signifikan. Next. Asumsi independensi teori dan observasi. Respon behavioralisme terhadap kritikan. Behavioralisme membela diri dengan menyatakan bahwa teori-teori sosial yang luas harus didasarkan pada pengamatan empiris
Mereka menekankan pentingnya referensi empiris untuk menguji validitas teori-teori sosial. Behavioralisme sangat menekankan bahwa teori sosial dan politik harus menggambarkan dan menjelaskan apa yang dapat diamati. Selanjutnya, Kelebihan behavioralisme adalah satu, kritik terhadap pendekatan perilaku. Meskipun pendekatan perilaku sering dikritik, tidak semua penelitian perilaku cacat. Penelitian yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman perilaku sosial. Yang kedua adalah replikasi dan kejelasan. Peneliti perilaku berusaha memastikan bahwa temuan mereka dapat direplikasi oleh peneliti lain yang mengharuskan mereka untuk jelas dalam spesifikasi penelitian. Ketiga, studi CGB. Lars Erik Siderman, Christian Skrid Gleditsch, dan Alfred Buau menunjukkan hubungan antara ketidaksetaraan, keluhan, dan perang sipil melalui analisis yang ketat dan empiris. Yang keempat, ketidaksetaraan horizontal dan konflik. CGB membedakan antara ketidaksetaraan vertikal dan horizontal dengan fokus pada ketidaksetaraan horizontal di antara kelompok etnis yang berkontribusi pada konflik. Selanjutnya ada model teoritis. CGB mengembangkan model teoritis yang menghubungkan ketidaksetaraan horizontal dengan munculnya perang sipil melalui serangkaian tahap yang melibatkan identifikasi dan evaluasi ketidakadilan. Data dan metodologi CGB menggunakan data dari berbagai sumber untuk menganalisis hubungan antara eksklusi politik dan ekonomi serta kemungkinan terjadinya perang sipil. Implikasi kebijakan, temuan dari CGB menunjukkan bahwa ketidaksetaraan etnis adalah penyebab mendasar konflik sipil yang berbeda dari pendekatan yang lebih fokus pada kemampuan militer. Kebutuhan untuk penelitian lanjutan, yaitu CGB menekankan bahwa pentingnya penelitian teoritis lebih lanjut dan evaluasi empiris untuk memahami dinamika konflik secara lebih baik. Kesimpulan. Kesimpulan dari analisis perilaku di abad ke-21 menunjukkan bahwa teori memainkan peran penting dalam penyelidikan empiris. Teori bertindak sebagai kendaraan untuk menjauhkan analisis dari detail yang berpotensi luar biasa dari apa yang dapat diamati secara langsung. Sehingga deduksi abstrak dapat dibuat tentang hubungan antara fenomena yang berbeda. Teori memainkan peran yang sangat diperlukan dalam analisis empiris pasca perilaku yang akan melangkah lebih jauh dari ini ke arah relativis epistemologis. Meskipun teori dapat dimodifikasi berdasarkan pengamatan, ia berfungsi sebagai panduan untuk memahami hubungan antara fenomena sosial. Lalu saya lanjut, pengamatan apapun yang mungkin dihasilkan oleh sebuah teori, jika itu dianggap sebagai teori yang benar-benar penjelasan, itu harus menghasilkan prediksi yang dapat dipalsukan yang tidak bertentangan dengan bukti empiris yang tersedia. Dengan pendekatan pasca perilaku mengakui bahwa berbagai perspektif teoritis dapat menghasilkan pengamatan yang berbeda, namun tetap menekankan pentingnya pengujian empiris untuk validitas teori. Tujuan utama penelitian sosial adalah menjelaskan perilaku individu dan agregat dengan penekanan pada kausalitas dan prediksi yang dapat diuji. Warisan perilaku tetap kuat di kalangan penelitian sosial yang kini banyak mengadopsi pendekatan pasca perilaku dalam analisis mereka. Oke, mungkin cukup sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.